Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan diambil dari Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman Bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari Bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkan bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait suci, ialah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda mukjizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal semua manusia, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, Bro and Sis, kita ketemu lagi. Hari ini kita membicarakan Yesus menyucikan bait suci. Kenapa harus disucikan bait suci? Dan Yesus begitu marah ketika ada begitu banyak pedagang dan mengusir, mau hancurkan semua apa yang mereka dagangkan di sana. Dan Yesus berkata, "Kenapa engkau berjualan di rumah Bapakku? Apakah nggak ada tempat lain? Apakah di luar dari bait suci tidak ada lagi tempat sehingga saudara harus berdagang dan berjualan di bait suci?" Pertanyaannya, siapa yang salah? Apakah imam, umat, dan pedagang? Tiga-tiga ini salah. Kalau imam tidak memberikan izin, itu tidak akan terjadi. Bait suci itu adalah tempat di mana orang berdoa. Bait suci itu di mana tempat orang mencari Allah.
Bait suci itu di mana tempat orang mengalami Allah dan menceritakan apa yang sedang dia alami dan ingin mengenal siapa Allah yang disembah. Tapi dari semuanya itu ada orang yang segelintir orang yang mengambil kesempatan-kesempatan untuk berjualan di sana, mengambil keuntungan di mana mereka bisa mengambil keuntungan dari apa yang mereka kerjakan. Ini adalah suatu yang salah karena motivasi. Ketika saat itu adalah saat perayaan menjelang perayaan Paskah, di mana Yesus datang dan melihat, ingin menyaksikan umat-umatnya atau orang-orang yang beriman untuk merayakan Paskah. Tapi ada hal motivasi yang salah di dalam perayaan Paskah itu. Sehingga terjadi ada jual beli, ada orang yang berjualan di bait suci yang seharusnya itu tidak boleh dan tidak diperbolehkan. Maka dari itu Yesus marah dan menyucikan kalau ada hal yang salah dari imam, dari umat, dari pedagang yang berjualan di sana. Tapi umat yang berpikir atau imam yang berpikir kalau boleh dilakukan, bisa dilakukan untuk membawa orang banyak datang di dalam acara atau memenuhi bait suci, mereka menyediakan apa yang mereka butuhkan, mempermudah apa yang mereka perlukan. Mungkin itu adalah pemikiran-pemikiran imam. Dan pedagang diberikan kesempatan untuk boleh berjualan sambil dia bisa memenuhi imannya, agamanya. Sehingga dia boleh mendapatkan dua hal yang waktu yang bersamaan. Itu ada hal yang sangat menguntungkan bagi orang yang berdagang, bagi imam, dan bagi umat. Bisa dilakukan dengan mudah, dengan instan, mereka mendapatkan segala sesuatunya. Tapi ada satu hal yang sangat salah, yaitu pengenalan mereka dengan Allah. Mereka mempersederhanakan rumah Allah itu yang seharusnya adalah tempat Allah bertakhta. Di mana Allah itu menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasanya, kehadirannya. Bukan dengan ada embel-embel hal-hal lain. Kecuali hati, kita datang dengan hati yang ucapan syukur, hati yang mempersembahkan apa yang kita dapat daripada Allah dan kita mengucap syukur. Harusnya hanya itu yang terjadi di bait suci. Kenapa itu harus terjadi? Kalau saya sedikit sharing tentang bagaimana di Holy Land. Orang yang ingin berholy land, mereka berziarah, ingin mendapatkan suatu apa yang mereka baca di dalam kitab suci, apa yang mereka tahu, mereka mau melihat lebih jelas lagi, di mana peristiwa-peristiwa Yesus ada, Yesus mengajar, Yesus membuat mujizat, Yesus melakukan dan mengalami salib di Holy Land itu. Tapi apa yang terjadi? Ada satu tempat di mana Via Dolorosa. Itu hanya luasnya, lebarnya hanya 2 meter atau 2,5 meter. Sisi kanan itu ada orang yang berjualan. Berarti udah kurang lebih diambil 1 meter. Sisanya kurang lebih 1 atau 1,5 meter. Kalau ada rombongan, waktu itu saya ke sana, rombongan saya kurang lebih 25 atau 30 orang. Dan dengan satu tahapan jalan salib dan berlanjut itu nggak dapat suatu kekusukan, nggak dapat sesuatu kita merasakan kita lagi berdoa, kita lagi berbicara dengan Tuhan, kita menjalankan keagamaan kita pada saat itu nggak dapatkan kekusukan. Belum lagi dengan orang yang lalu lalang, jalan itu adalah jalan bebas.
Jadi tidak dapat sesuatu. Saya bayangkan ketika di bait Allah yang lebih khusus, lebih suci, itu harus ada suara orang, ada suara ini ketika imam lagi berbicara, memberikan khotbah, memberikan suatu pengajaran dengan berisiknya dengan orang yang berjualan. Dan hati kita datang pun bukan dengan hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tapi hati kita datang untuk mendapatkan apa yang kita bisa dapat untuk kepentingan diri kita sendiri. Untuk sesuatu yang berguna untuk misalkan kita bisnis pada saat itu. Mengambil suatu tempat untuk kita melakukan bisnis, berjualan. Gak mungkin kita bisa mengalami Allah yang sungguh-sungguh itu hidup, yang mengasihi kita. Itu yang Yesus marah, dan Yesus tidak mau tempat di mana bait suci, di mana Tuhan dan kita sebagai umatnya hanya secara pribadi mengalami dia secara utuh. Tidak mau diganggu dengan hal-hal yang lain. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan ada hal-hal yang lain, maka itu adalah sesuatu yang tidak murni dan belum tentu kita mendapatkan sesuatu. Belum tentu kita mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Maka dari itu, dia mau mengatakan bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, mari datang dengan hati, dengan segala iman yang penuh, dengan persembahan yang baik. Tapi apa yang terjadi? Orang Yahudi, orang yang berjualan, orang yang dirugikan oleh apa yang dilakukan oleh Yesus, dan berkata, apa yang hakmu? Apa yang kau perbuat? Apakah kamu berhak untuk melakukan ini? Dan Yesus berkata, Aku akan merombak bait Allah ini dalam 3 hari. Dan mereka lebih lagi tambah tidak percaya. Mana mungkin bait Allah ini dibangun dalam 46 tahun. Tidak mungkin dalam 3 hari. Mungkin dia berkata, lebih baik kamu pergi. Mungkin pikiran kamu kurang waras. Tapi apa yang dikatakan Yesus itu adalah tentang dirinya. Dia akan menyatakan dirinya. Dia akan menjadi bait Allah. Dia akan menyucikan orang-orang yang datang kepada dia. Kita adalah gereja. Gereja adalah bukan tempat bentuk yang selama ini kalau kita ikut misa. Tapi gereja itu adalah diri kita. Di mana bait Allah ada di dalam kita. Yaitu Allah Roh Kudus. Seharusnya kita terus menyucikan diri kita. Seharusnya kita terus lebih baik lagi. Menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau Yesus sudah datang, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu. Seharusnya ketika kita menyadari kalau kita adalah bait suci, di mana Yesus selalu hadir, maka seharusnya kita terus menyucikan diri. Karena tanpa kekudusan Tuhan, kita tidak mungkin bisa bersatu dengan Tuhan. Karena Allah itu kudus. Jadi kalau kita mau bersatu dengan Dia, maka kita harus kudus. Dengan kita kudus, maka kita baru bisa klik. Kita baru bisa ngerti apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan buat untuk kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Apa yang Tuhan mau kita buat di dalam kehidupan kita. Dengan sesama kita. Tanpa kita terus menyucikan diri kita. Tanpa kita menyangkal diri. Tanpa kita menyangkal diri dan memikul salib. Maka sesungguhnya kita tidak pernah bisa mengikuti Tuhan dengan baik dan benar. Dan apa yang Tuhan buat selama Paskah, ketika Dia menebus dosa kita,
ketika dia menggantikan kita orang yang berdosa menjadi orang yang baru, dan dosa kita dipikul oleh dia. Apakah di dalam masa prapaskah, di dalam Paskah, kita terus bisa menghayati, mendapat sesuatu yang lebih baik lagi? Bagaimana kita menjaga iman kita menjaga kasih kita menjaga perkenanan kita kepada Tuhan. Apakah itu kita pikirkan? Apakah kita cuma datang Paskah yang selama 3 hari dengan waktu yang panjang, lalu kita pulang dan selesai masa Paskah itu kita tidak mendapatkan apa-apa dan kita tidak berubah? Berarti bait suci Allah yang tinggal di dalam kita itu tidak berubah, dan Tuhan tidak mau. Dan Yesus tidak mau itu terjadi di dalam kita. Karena sesungguhnya dia sudah menyatakan kasih-Nya. Dia sudah menebus kita. Yang seharusnya kita katakan, aku ada hari ini. Semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Aku ada hari ini atas kemurahan-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyucikan kita, agar kita terus menyadari bahwa kalau kita ada saat ini, semua karena kasih Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita pintar, bukan karena kita sukses, bukan karena kita bisa melakukan hal-hal yang membuat kita terhormat di mata Tuhan. Kalau kita bawa persembahan itu kepada Tuhan, nothing. Karena sesungguhnya kalau kita bisa lakukan itu semua karena kasih Tuhan. Dan kita juga terus boleh menyadari, kalau kita bisa sampai saat ini berdiri melakukan semua apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak akan pernah bisa berhasil. Itu tidak akan pernah bisa dilakukan dengan baik. Tapi karena kemurahan Tuhan, hal-hal yang tidak pernah kita bisa lakukan, Tuhan turut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Maka saat ini, mari kita refleksikan diri kita. Apakah bait suci Tuhan ini sudah terus lebih baik dan lebih baik, lebih kudus? Apakah kita sudah hidup lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar menjadi manusia yang baru, yang sungguh hanya melakukan hal yang kudus, yang berkenan pada Tuhan? Satu hal sebagai penutup masa Prapaskah adalah di mana bila kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama. Bagaimana implementasinya kita? Apakah kita sudah peduli kepada sesama? Apakah kita sudah berbagi dengan sesama? Apakah kita bersolidaritas
kepada sesama. Mari kita refleksikan. Itu adalah bagian dari mana kita boleh hidup lebih suci, lebih kudus, dengan kita juga peduli dengan sekitar kita, dengan pasangan kita, dengan orang saudara-saudara kita, dengan orang tua kita. Apakah kita sudah berbuat adil? Apakah kita sudah melakukan dengan iman yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan? Saat kita berefleksi, saat kita terus lebih baik lagi, lebih kudus lagi, lebih suci lagi, karena Allah. Karena tubuh kita adalah bait, tempat di mana Allah hadir, Allah bertakhta, Allah meraja. Mari kita sadarkan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu. Kau mengingatkan kami, kalau kami adalah bait kudusmu, bait sucimu, Engkau bertakhta di dalam kami. Apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan, apa yang kami pelihara, tubuh ini, apakah ini cuma milik kami? Sedangkan Engkau sudah menebus dengan emas dan perak. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah-Mu sendiri. Engkau menyucikan kami. Engkau menguduskan kami dari segala dosa. Tuhan, ingatkan kami. Ketika kami keluar daripada apa yang Engkau panggil dalam hidup kami. Kalau kami keluar dari kehidupan yang dosa yang tidak berkenan daripadamu, Allah Roh Kudus, Engkau yang bertakhta di dalam kami ini. Biarlah Engkau mengingatkan kembali, Engkau menuntun kami, Engkau menggedor pikiran kami, Engkau menggedor, dan Engkau biar mengingatkan kami lebih lagi. Engkau boleh menegur kami dengan keras, kalau itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak menghormati apa yang ada di dalam tubuh ini. Karena tubuh ini bait suci Tuhan. Bukan hanya milik kami, tapi Engkau yang sudah membayar lunas. Tuhan, biarlah kami boleh terus menyadari, kalau hari ini kami ada, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah nyatakan kasih-Mu 2000 tahun yang lalu. Di Gunung Golgota, Kau menggantikan kami orang yang berdosa ini. Kalau hari ini kami ada, itu semua karena kemurahan-Mu. Biarlah kami terus boleh menyadari itu. Sehingga kami boleh terfokus semuanya hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pewartaan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.